Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4.5 Chapter 53 Pengepungan. Ling Yumo menatap mereka, lalu menatap Meng Hanbai, dan berkata, aku bisa melakukannya. Dengarkan kamu. Meng Hanbai terbatuk dan berkata, apa yang baru saja aku katakan adalah analisis rasional. Tapi nyatanya, kami masih muda dan kami punya passion. Lakukan saja. Saat dia mengatakan itu, manik-manik tubuh di pergelangan tangannya telah mengeras, dan busur besar muncul di telapak tangannya. Meng Hanbai menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bersinar, dia tiba-tiba berteriak, dan senar ganda itu sedikit demi sedikit melewatinya. Saat Meng Hanbai menarik tali busur, Dai Ying dan Yi Chen hampir secara tidak sadar pindah ke kedua sisi. Mereka dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya energi dan darah Meng Hanbai saat ini. Apa yang datang dari kuda panjang itu adalah pencegah yang kuat. Keduanya saling memandang, merasa sedikit terkejut. Nomor ini. Cahaya berkah dewa langsung menyinari Meng Hanbai, dan ada juga cahaya penyembuhan. Setelah sekian lama membuat Ling Yumo dan Meng Hanbai bekerja sama, mereka sudah siap membantu. Ayo, mata Meng Hanbai bersinar terang, dan saat berikutnya, tali busur di tangannya yang terentang menjadi bulan purnama tiba-tiba terlepas. Hanya ada ledakan yang keras, dan embusan angin melewati mereka berempat. Panah tiba di sisi yang berlawanan hampir secara instan. Itu adalah tim yang terdiri dari 7 orang, dan di depan tim itu ada seorang anak laki-laki jangkung yang memegang perisai dengan nomor 15 di atasnya, menyiratkan bahwa dia memiliki 15 poin padanya. Keenam rekan satu tim di belakangnya berbaris dalam vertikal A, dan dia memblokir mereka dengan perisai. 5 cincin jiwa bersinar dengan cahaya, dan ada ketegasan di matanya. Kekuatan Lai Junchen sudah mendekati cincin ke-6, dan dia adalah salah satu dari 8 kapten dalam rencana ini untuk mengepung dan menekan 4 telur Paskah yang terkenal. Ketika berita kematian Shadow Assassin Lei Yikai menyebar, siswa tahun pertama tahu bahwa 4 orang terkenal itu mungkin sulit untuk dihadapi. Beberapa dari mereka telah mengatur sebelumnya, dan meluncurkan beberapa putaran pengepungan terhadap Yi Chen dan Dai Ying, tetapi semuanya gagal. Mereka menyadari bahwa jika keempat orang ini tidak diselesaikan, pada akhirnya mereka semua akan tersingkir. Dan kini mereka semua mengetahui identitas keempat orang terkenal tersebut, mereka adalah 4 siswa rekrutan khusus yang dibawa kabur di awal. Kita semua siswa tahun pertama, bagaimana bisa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar, sudah pasti mereka tidak akan berdamai. Tetapi pada saat yang sama, siswa tahun pertama lainnya juga memiliki kebencian yang sama. Dari kejauhan, mereka melihat 4 orang terkenal, dan keempat orang ini tidak langsung melarikan diri ke ngarai. Sebagai master jiwa pertempuran dari Departemen Anti Jalanan, Lai Junchen sangat waspada, dan dia segera melepaskan jiwa bela dirinya untuk melindungi mitra di belakangnya. Tapi hanya pada baja ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan mate rasa di kulit kepalanya. Saat berikutnya, dia melihat cahaya putih seperti kilat. Apa yang sempat dilakukan Di Wei adalah mengecilkan tubuhnya dengan cepat dan memblokir perisai di depannya. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada kebetulan. Dalam hal kemampuan bertahan, meskipun Lai Junchen hanya master jiwa dari 5 cincin, dia berada di atas Shadow Tone dari cincin ke-6. Namun, apa yang dia hadapi adalah kekuatan tertinggi dalam arti sebenarnya, dan itu adalah kekuatan ekstrim yang ditumpangkan. Saat cahaya putih bertabrakan dengan perisai, cahaya mekar. Apa yang dilihat oleh siswa tahun pertama lainnya di sekitar adalah semburan cahaya putih secara instan, dan cahaya putih yang menakutkan serta gelombang udara menelan ke-7 orang itu dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak. Dampak yang kuat membuat puluhan siswa di sekitar tersandung. Meskipun mereka bertahan dengan seluruh kekuatan mereka, lebih dari selusin orang terkena gelombang kejut dan menderita trauma dalam berbagai tingkatan. Lingkaran lebih dari 250 orang tiba-tiba berhenti menyusut, dan jantung berdebar kencang muncul di hati setiap orang hampir bersamaan. Meskipun mereka semua tahu bahwa 4 telur Paskah yang terkenal itu sangat kuat, ratusan siswa tahun pertama telah mati secara langsung di tangan mereka. Namun, mengetahuinya adalah satu hal, tetapi menghadapinya dan melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Jarak antara kedua belah pihak setidaknya 800 meter, dan dari jarak 800 meter, sebuah panah ditembakkan dan tim beranggotakan 7 orang itu musnah.
Dampak psikologis yang dibawanya kepada mereka sangat besar. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba mengangkat pedang besar di tangannya dan berteriak, "Serang!" Dia berkata bahwa dia telah bergegas keluar dengan pedangnya yang berat seperti panel pintu terlebih dahulu. Hanya beberapa anggota yang bereaksi. Mereka yang mampu bertarung hingga saat ini telah berada dalam 1 tahun hingga saat ini, dan mereka tahu betul bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar saat ini. Terutama ketika mereka melihat para elit dengan setelan itu, mereka sangat memahami hal ini. Mundur saat ini adalah untuk menemukan kekuatan roh yang menakutkan. Lawan jelas bagus dalam serangan jarak jauh, hanya dengan bergerak maju mereka bisa mengalahkan lawan dengan cepat. Panah Meng Hanbei tidak hanya mengejutkan lawannya, tetapi juga rekan satu timnya. Pikiran pertama di benak Fating dan Zhang Tang adalah, bisakah aku menghentikannya? Ya, yang seperti itu mereka bisa menghentikannya. Jawabannya tidak diketahui, kamu hanya bisa tahu jika kamu mencobanya. Tapi keduanya mengerti bahwa jika Meng Hanbei adalah kata-kata Yusi, maka dia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengunci diri. Setelah beberapa tembakan, wajah Meng Hanbei masih pucat meski berbagai skill boosting diberikan oleh Ling Yumo di tubuhnya. Menyebarkan, dia berteriak dengan suara rendah, berbalik dan berlari, dan dengan cepat menyingkirkan busur besar di tangannya. Ling Yumo telah bekerja sama dengannya untuk sementara waktu, dan cahaya penyembuhan terus menimpanya, menghilangkan rasa sakit akibat ketegangan otot. Mereka berempat tidak berhenti dan dengan cepat mundur ke lembah. Jarak antara kedua sisi adalah 800 meter, dan siswa tahun pertama lainnya tidak memiliki cara apapun untuk mencapainya. Jika kekuatan Meng Hanbei cukup, dia bahkan dapat menyerang langsung pada jarak ini dan mencapai hasil yang lebih besar. Tetapi alasan mengapa dia tidak menggunakan Yixian untuk menyerang adalah karena dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu di mana tim bergegas menuju objek, panah yang ditembakkan oleh Yixian tidak dapat lagi menjamin untuk membunuh lawan dengan satu pukulan. Lebih baik memberi ukuran yang tepat dan biarkan mereka melemparkan mouse. Akan berbeda setelah memasuki lembah, medan di lembah lebih kondusif baginya untuk menembak dan membunuh lawan. Soul Land 4.5 Chapter 54 Mainkan yang besar. Sayangnya, busur dan anak panahmu tidak bisa menyerang terus-menerus, jika tidak, akan jauh lebih mudah, kata Yi Chen dengan sedikit penyesalan. Meng Hanbei tersenyum kecut dan berkata, tubuhku tidak tahan. Kekuatan yang dibutuhkan untuk membuka busur terlalu besar, dan ototku serta kekuatan transformasi Tianzu tidak tahan. Ini, aku mungkin punya solusi, Ling Yumo berkata dengan suara rendah. Cara apa? Tiga lainnya menatapnya sambil berlari. Ling Yumo berkata, di antara sihir cahaya kita, ada sihir yang disebut rantai cahaya bintang, yang dapat menghubungkan energi kita bersama dan mengirimkan energi. Namun, dalam proses transmisi, karena perlu diubah menjadi elemen cahaya murni, maka akan ada menjadi kehilangan kekuatan tertentu. Kekuatan ini dapat ditransmisikan ke siapa saja, dan itu akan menghasilkan peningkatan murni pada atribut cahaya. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak boleh ada atribut gelap dalam energi yang terhubung. Yi Chen dan Dai Ying saling memandang, rantai cahaya bintang. Mereka telah melihat keterampilan jiwa yang serupa sebelumnya. Sepertinya rantai cahaya bintang Ling Yumo berbeda dari Yue Xiaojiu yang memiliki tongkat bintang sebelumnya, dan kerusakannya bukan beruang yang sama. Benarkah? Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Meng Hanbei bertanya dengan heran. Kamu tidak membutuhkannya sebelumnya, Ling Yumo berkata tanpa daya. Mereka berdua telah bersembunyi di sini sebelumnya, menembak lawan mereka sepanjang waktu, dan hal itu sebenarnya tidak diperlukan dan jika hanya Ling Yumo saja, dia bisa menggunakan sihir cahaya untuk membantu Meng Hanbei dan tidak banyak yang bisa dilakukan dengan Starlight. Peran rantai bintang ini masih membutuhkan banyak orang untuk mencerminkannya. Jika itu kasusnya, maka kamu bisa mencobanya, kata Dai Ying. Ayo, Meng Hanbei mengangguk ke Ling Yumo. Orang ini Ling Yumo terlihat berhati-hati, tetapi sebenarnya dia adalah anak harta karun. Dari waktu ke waktu, dia akan menciptakan sihir baru, dan efeknya cukup bagus. Ling Yumo melafalkan mantra setelah menggambarnya, dan setelah lebih dari 10 detik, sedikit cahaya bintang dilepaskan dari tubuhnya. Dia mengingatkan, kamu dapat bersantai dan terhubung dengan sukses jika kamu tidak melawan. Cahaya bintang jatuh pada 3 orang lainnya pada saat yang sama, dan tubuh keempat orang itu ditutupi dengan lapisan tabir cahaya bintang, mekar dengan cahaya redup, dan bahkan menutupi cahaya nama merah di tubuh mereka untuk terlihat sedikit bagus. Baik Yi Chen dan Dai Ying bisa merasakan energi di tubuh mereka terus-menerus tersedot.
Kecepatannya tidak cepat, tapi sangat stabil. Di sisi lain, mata Meng Hanbei jelas menjadi lebih cerah, dan elemen cahaya hangat terus berkumpul di tubuhnya, nyeri otot menghilang hampir seketika, dan dia bahkan merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Berhentilah berlari, aku punya ide. Saat ini, mereka sudah berada jauh di dalam lembah, dan baru saja melewati lereng bukit kecil. Di sisi lain, di puncak gunung tempat mereka semula, banyak siswa tahun pertama berkumpul dan turun dari puncak gunung. Beberapa master jiwa cepat dari sistem serangan ketangkasan sudah setengah jalan mendaki gunung. Kamu tidak boleh lebih dari 10 meter dariku, dan rantai cahaya bintang dapat terus terhubung. Ling Yumo dengan sopan mempertahankan rantai cahaya bintang, yang tidak terlihat sulit. Meskipun Dai Ying dan Yi Chen merasa kekuatan mereka dikonsumsi terus-menerus, pemulihan diri mereka sangat kuat. Kekuatan dari dua latihan utama Yi Chen Seng Seng Jue dari Dai Ying sudah cukup untuk bertahan lama. Meng Hanbei secara kasar menghitung jarak. Dari sisi mereka ke puncak gunung lainnya, kira-kira 700 meter. Pada saat ini, para siswa itu turun dengan cepat. Begitu lawan mencapai lembah, mereka akan mempercepat dan mengejar dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak terus berlari, mereka akan segera disusul. Kerahkan semua kekuatanmu, teriak Meng Hanbei, matanya menjadi sangat cerah saat ini. Dengan meningkatnya Starlight Chain, dia tiba-tiba memikirkan sebuah rencana, yang kebetulan sangat cocok dengan medan di depannya. Jika rencana ini berhasil, maka Ling Yumo segera menatap Yi Chen dan Dai Ying, namun Meng Hanbei telah melepaskan manik-manik tubuhnya lagi, membentuk sebuah busur panjang. Ayo, Dai Ying mengangguk tanpa ragu, dan Yi Chen juga mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Meng Hanbei, tetapi panah barusan membuat mereka memilih untuk mempercayai Meng Hanbei, orang ini tidak akan pernah membidik apapun. Meng Hanbei menarik napas dalam-dalam, mainkan yang besar. Saat dia berkata, dia perlahan mengangkat busur besar di tangannya. Busur panjang yang dibentuk oleh manik-manik tubuh yang terkondensasi memiliki semacam kristal putih jernih, bersinar terang di bawah cahaya kasa cahaya bintang. Diiringi dengan bersinarnya body bed kedua yang seputih es, posisi tali busur dengan cepat mengembun menjadi tali busur pertama, diikuti oleh yang kedua, seperti panah sebelumnya. Tepat ketika tiga lainnya mengira dia akan menarik busur, tali busur ketiga muncul. Ya, tali busur ketiga. Ketika Meng Hanbei melepaskan busur besar, reaksi pertama semua orang adalah bahwa dia akan menggunakan bantuan rantai cahaya bintang untuk terus membuka busur dan menembak serta membunuh mereka yang lebih kuat di antara siswa di sisi berlawanan. Basis kultivasi Kaisar Jiwa. Saat tali busur ketiga muncul, ketiganya tanpa sadar melebarkan mata. Kedua senar itu ditumpangkan, dan kekuatannya sudah menakutkan. Seberapa kuatkah kekuatan dari ketiga senar ini? Meng Hanbei menarik napas dalam-dalam lagi, mengistirahatkan tangan kanannya di tali busur. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya membengkak, dan batu di bawah kakinya hampir seketika retak. Ki yang kuat dan fluktuasi darah membuat tubuhnya meledak dengan urat biru, seolah-olah binatang prasejarah hendak bangun dari tubuhnya. Ling Yumo dengan cepat mengaktifkan rantai cahaya bintang, terus mengubah energi mereka bertiga menjadi tubuh Meng Hanbei. Kedua senar ditumpangkan dan dibuka perlahan, benar-benar dibuka sedikit demi sedikit, di tali busur, panah perlahan muncul. Panah dari panah sebelumnya berwarna putih, dan panah berwarna putih ini memiliki sentuhan berwarna emas. Lapisan cahaya keemasan itu terdiri dari cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, para siswa di puncak gunung di kejauhan dengan cepat menuruni gunung, dan master jiwa tercepat dari Departemen Serangan Ketangkasan hampir berada di kaki gunung. Nama merah dari mereka berempat terlalu jelas, dan mereka berhenti. Siswa dengan penglihatan yang baik di seberang bahkan bisa melihat Meng Hanbei memegang busur dan anak panahnya dengan sia-sia. Kali ini, para siswa itu tidak tinggal, meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan musnah di hadapan panah Meng Hanbei, tetapi kali ini mereka menunjukkan kualitas siswa Akademi Shrek, dan tidak ada yang mundur. Mereka melaju ke depan dengan seluruh kekuatan mereka, dan jika pemanah yang mengerikan itu bisa menyisihkan anak panah, lebih banyak orang akan selamat. Terutama pemuda yang memegang epi, dia bukan yang tercepat, tapi dia yang paling menarik perhatian, 6 cincin roh di tubuhnya bersinar terang, dan dia yang paling mencolok di antara semua orang. Ketika dia melakukan ini, seolah-olah ide yang sama muncul di depan Meng Hanbei, memanggilnya, ayo, datang dan tembak aku. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah eksistensi teratas di antara kelompok siswa tahun pertama ini, dan tindakannya layak untuk dinyanyikan.
Gunakan tubuhmu sebagai umpan untuk mengulur waktu bagi mitramu, tidak peduli apakah kamu dapat memblokir busur Meng Hanbei atau tidak, hal itu akan membuat mitramu lebih mempercayainya dan membuat tim lebih bersatu. Perlahan dibuka, kasa cahaya bintang di tubuh Meng Hanbei menjadi sangat terang. Solen 4.5 Chapter 55 melempar anak panah. Baik Yi Chen dan Dai Ying, yang kehabisan energi, merasa kosong, tetapi mata mereka sama-sama cerah. Panah ini bukan lagi kekuatan Meng Hanbei sendiri, melainkan kombinasi dari keempat kekuatan mereka. Setiap orang adalah orang yang cerdas, mereka samar-samar mengerti apa yang akan dilakukan Meng Hanbei. Semut membunuh gajah, belum lagi yang lainnya adalah siswa elit. Meskipun masing-masing dari 4 telur Paskah, mereka yang terkenal sangat kuat, tetapi bagaimanapun, hanya ada 4. Jika mereka benar-benar dikepung oleh ratusan orang, mereka akan dapat membunuh lebih banyak orang, dan pada akhirnya mereka pasti akan mati. Dan pemandangan saat ini memberi mereka kesempatan yang tidak bisa ditiru. Ah! Meng Hanbei tiba-tiba berteriak, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi merah padam. Busur besar di tangannya sedikit bergetar, dan dia membukanya perlahan. Semakin banyak senar yang ada, semakin keras pula busurnya. Setiap tambahan senar busur tidak hanya superposisi dari senar busur, tetapi busur itu sendiri juga akan menjadi semakin keras, membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menariknya. Busur itu seperti bulan purnama, dan pada panah putih itu, semua petir keemasan telah berkumpul di ujung panah. Boom! Raungan keras meledak di tali busur dalam sekejap. Yi Chen, Dai Ying dan Ling Yumo yang berada di samping Meng Hanbei semuanya terlempar dalam sekejap, dan bahkan rantai cahaya bintang pun putus dalam sekejap. Meng Hanbei memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah kelelahan. Tapi matanya masih penuh kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya dia menarik 3 tali busur. Dengan kultivasinya sendiri, sama sekali tidak mungkin melakukannya. Membuka kunci Sanxian pada awalnya adalah tujuan terpentingnya dalam ujian ini. Hanya dengan benar-benar mengendalikan 3 senar pada saat itu, dia dapat menghargai misteri level ini, yang akan membantu kultivasi dan peningkatannya di masa depan. Akord busur menghilang hampir secara instan. Terlihat dari kejauhan, tiba-tiba ada kilatan cahaya keemasan, dan kemudian, cahaya keemasan itu menyatu dan berubah menjadi titik emas. Pada saat ini, seluruh ruang pemeriksaan tampak membeku. Siswa tahun pertama, yang dengan cepat menuruni gunung dengan epi di tangan, tiba-tiba merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Dia hanya merasa bahwa aliran waktu sepertinya tiba-tiba melambat, dan dia berbalik tanpa sadar, dan melihat sedikit cahaya keemasan membesar secara bertahap. Cahaya keemasan itu tampak seperti anak panah, dan tampaknya terbang ke arahnya dengan sangat lambat. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan pikiran pertama dalam benaknya adalah untuk memobilisasi cincin jiwanya dan melepaskan keterampilan jiwa terkuat. Namun, otaknya tampaknya menjadi tumpul, cincin jiwa sudah bergerak, keterampilan jiwa juga dilepaskan, dan jenis pedang besar itu bahkan mulai memancarkan cahaya sedikit. Namun, cahaya keemasan kecil itu telah tiba. Dia menyaksikan tanpa daya saat cahaya keemasan kecil itu langsung menembus pedang besar di tangannya, dan kemudian menembus tubuhnya. Dia tidak merasakan sakit apapun, hanya merasakan sedikit panas di tubuhnya. Pernikahan, tiba-tiba terdengar dengungan aneh. Cahaya keemasan kanton diam-diam tenggelam ke dinding gunung di belakang pemuda itu. Dinding gunung diperbaiki dengan lembut, dan itu bergetar. Pada saat ini, aliran waktu sepertinya kembali normal, tetapi Nian tidak melepaskan kemampuan jiwanya sampai sekarang. Dia menemukan bahwa tubuhnya hancur, berubah menjadi abu terbang sedikit demi sedikit. Karena dia bergairah tentang dirinya sendiri, mimpi itu akan menjadi dirinya. Pada saat terakhir sebelum dia kehilangan kesadaran, yang dia dengar adalah teriakan keras. Biao Long Kiao. Cahaya keemasan kecil tiba-tiba berubah menjadi Tianjing Wang, dan kemudian mekar. Lonceng besar meletus di dinding gunung, dan anak panah yang ditembakkan oleh No. 1 dan 3 teratas, yang memusatkan semua kekuatan dari 4 telur Paskah yang terkenal, tidak ditujukan pada satu orang, melainkan gunung. Di gunung ini, hampir semua siswa yang tersisa berkumpul. Mereka dikumpulkan bersama, tidak tersebar, untuk menahan serangan dari jauh dengan lebih baik. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa serangan lawan bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan langit. Ledakan besar terjadi di lereng gunung, hampir meledakkan gunung yang agak ramping ini tepat di tengahnya. Murid-murid di Sishanxia menjadi hidup hampir seketika,
murid-murid di puncak gunung jatuh bersamaan dengan patahan gunung, dan murid-murid yang telah mencapai kaki gunung menghadapi batu-batu besar yang jatuh. Bahkan siswa yang memiliki roh terbang semuanya dijatuhkan oleh batu gunung. Amati di dalam ruangan. Hampir pada saat anak panah ditembakkan, semua guru kelas 1 berdiri. Bahkan ekspresi keempat Raja Dewa Besar itu agak sulit. Mereka semua tahu bahwa murid yang mereka ajar pasti akan menciptakan keajaiban dan menunjukkan kekuatan yang kuat dalam penilaian ini. Mereka juga ingin menguji seberapa jauh anak-anak ini dapat mencapai pertempuran yang sebenarnya. Namun, ketika Raja Dewa melihat di layar bahwa siswa biasa menyadari bahwa tidak mungkin tim kecil mengalahkan 4 telur Paskah yang terkenal dan mulai mengatur dengan tertib, dan segera mengatur hampir semua siswa yang tersisa, mereka juga berpikir bahwa penilaian ini akan segera berakhir untuk Yi Chen dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak bisa menghadapi taktik kerumunan. Setidaknya pada usia dan level mereka berempat, tidak mungkin untuk menghadapinya. Selanjutnya, itu tergantung pada berapa banyak orang yang bisa dibawa oleh mereka berempat. Apalagi saat mereka berempat berkumpul dengan bahagia, sepertinya jawaban ini tidak akan berubah. Ketika 3 senar busur direntangkan, dan ketika Meng Hanbai melihat ke lereng gunung di kejauhan, bahkan Zhou Weiqing tidak bisa menahan tawa. Keberanian sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan kreativitas Meng Hanbai, sepertinya lebih tepat jika tidak dibatasi. Zhou Weijing tahu apa yang akan dilakukan muridnya, dan yang paling mengejutkannya adalah bahwa dengan bantuan teman-temannya, dia benar-benar menarik busur bersenar 3. Zhou Weiqing awalnya berencana untuk membiarkan Meng Hanbai mencoba menggambar 3 senar dengan 1 busur, tetapi tidak seperti ini, dia tidak menyangka bahwa dengan mereka berempat bekerja sama, mereka benar-benar akan berhasil. Apalagi panah ini adalah panah yang mengubah situasi pertempuran. Tujuan Meng Hanbai bukanlah untuk secara langsung membunuh banyak lawan, tetapi untuk memberikan pengalaman mengejutkan tanah longsor dan menghancurkan bumi kepada siswa yang tersisa. Saat anak panah ditembakkan, para guru juga memahami tujuan Meng Hanbai, sehingga pada saat itu semua guru kelas 1 berdiri. Mereka semua menahan napas, dan hanya ada satu pikiran di benak mereka, berpegangan pada gunung. Namun, gunung itu masih runtuh. Ada jeritan dan seruan, satu demi satu sosok jatuh, dan lebih banyak sosok berubah menjadi cahaya di bawah batu besar. Total ada lebih dari 200 siswa, dan kurang dari sepertiga dari mereka yang selamat. Meng Hanbai pingsan di tanah. Pada saat ini, dia tidak ingin melakukan apapun, dan dia tidak dapat melakukan apapun, tetapi dia dapat merasakan angka-angka di atas kepalanya berdetak dengan cepat. Dia tidak perlu melihat, dia juga tahu bahwa poinnya saat ini pasti angka yang sangat menakutkan. Dalam penilaian ini, dia setidaknya menempati posisi kedua. Selanjutnya, tidak peduli siapa itu, hanya dengan membunuhnya barulah mungkin untuk memenangkan tempat pertama. Solen 4.5 Chapter 56 Kamu akan menjadi yang pertama. Saat anak panah itu ditembakkan, meski tampaknya semua kekuatan Meng Hanbai telah habis, dia benar-benar jatuh cinta pada perasaan putus asa ini. Kesenangan melepaskan semua kekuatan tidak tertandingi, seolah-olah itu membuatnya merasa bahwa transformasi Tianzu-nya semakin dekat dengan transformasi kelima. Pada saat ini, tabir cahaya bintang menimpanya lagi, dan gumpalan energi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya bersama dengan kekuatan penyembuhan, secara bertahap memulihkan tubuhnya yang kosong dan sakit. Yi Chen dan Dai Ying menatap mata Meng Hanbai, penuh keterkejutan. Adegan tanah longsor barusan terlalu mengejutkan. Setiap orang memiliki usia yang sama, jadi kekuatannya terlalu menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa panah Meng Hanbai telah mengubah persepsi mereka terhadap rekan-rekan mereka. Bahkan jika rekan-rekan mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak akan mampu memblokir panah itu. Tentu saja, premisnya adalah Meng Hanbai bisa menembaknya. Tidak diragukan lagi, Meng Hanbai mengerahkan semua kemampuannya barusan. Dia jelas yang paling agresif dari mereka berempat. Tapi dalam hal lain, dia lebih lemah. Namun, ketika kemampuannya yang kuat mencapai level tertentu, itu sudah cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Seberkas cahaya menyinari tubuh Meng Hanbai, dan pada saat yang sama, Ling Yumu juga diselimuti oleh cahaya tersebut. Itu adalah susunan cahaya suci. Si Yuyuan telah kembali ke sisi Meng Hanbai, dia menatap Yi Chen dan Dai Ying dengan sedikit ketakutan. Setelah tanah longsor yang disebabkan oleh panah berhenti, kurang dari 50 siswa tahun pertama benar-benar selamat, dan hanya ada sekitar 10 orang yang tidak terluka sama sekali. Orang ini tidak lagi cukup berpengaruh pada 4 telur Paskah yang terkenal.
Keputusan akhir untuk menang atau kalah tidak diragukan lagi adalah pertarungan antara mereka berempat. Dai Ying berkata dengan acuh tak acuh, kami tidak akan memanfaatkan ini. Bagaimana dengan ini, kamu menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Yi Chen dan aku akan membunuh siswa tahun pertama yang tersisa. Kami akan kembali setelah kami membunuh semua siswa. Itu hal yang pasti. Oke, kata Meng Hanbai dengan suara serak. Yi Chen dan Dai Ying saling memandang, tersenyum sedikit, dan berkata, meskipun waktunya singkat, rasanya sangat menyenangkan menjadi rekan satu tim. Di masa depan, kami pasti akan menjadi mitra yang baik. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yi Chen dan Dai Ying berbalik pada saat yang sama, dan dengan cepat terbang menuju gunung yang runtuh. Tidak ada keraguan bahwa Meng Hanbai menggunakan panah ini untuk meletakkan dasar bagi 4 telur Paskah bernama merah untuk mencapai akhir, dan juga menjadikan dirinya bintang paling bersinar dalam penilaian ini. Yi Chen dan Dai Ying juga perlu membuktikan diri, tentu saja, mereka pasti tidak akan membunuh Meng Hanbai saat ini. Karena ketika Meng Hanbai menembakkan panah itu dengan segala cara, dia tidak mempertimbangkan apakah 3 orang terkenal lainnya akan memanfaatkan bahaya orang lain. Ini adalah kepercayaan. Untuk kepercayaan ini, mereka secara alami harus memberikan sesuatu kembali. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh yang lain terlebih dahulu untuk memberi Meng Hanbai waktu untuk pulih. Pada akhirnya, setiap orang akan memutuskan hasilnya secara jujur. Bagaimanapun, mereka berempat bukanlah musuh yang sebenarnya, tetapi orang-orang yang mungkin menjadi rekan satu tim di masa depan, dan mereka harus saling membantu. Observatorium. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Ekspresi kekaguman Zhou Weiqing tidak berarti menutupi rasa puas dirinya. Panah Meng Hanbai juga memberinya keputusan yang samar, dan sudah waktunya dia membuat keputusan. Di antara para Raja Dewa, kekuatannya ada di bawah. Terus terang, untuk seluruh alam dewa, 1 orang lagi tidak banyak, dan 1 orang kurang tidak banyak. Bagaimana jika dia mengubah metode pamungkas ini? Sama seperti Meng Hanbai, memang hal ini akan membuatnya kehilangan kemampuan serba bisa dan tidak bisa sendirian. Namun, jika kekuatan serangan benar-benar dapat mencapai batasnya, maka dia adalah senjata rahasia terkuat, senjata rahasia yang dapat mengubah situasi pertempuran, seperti yang baru saja ditunjukkan Meng Hanbai. Kuat, sangat kuat. Guru kelas 1 sudah sedikit tercengang. Namun, tidak ada yang mengatakan hal yang sama tidak adilnya. Mereka menyaksikan 4 telur Paskah, yang terkenal berjalan selangkah demi selangkah sepanjang keseluruhan proses, dan mereka melihat keseluruhan prosesnya. Tidak diragukan lagi bahwa keempat orang ini memiliki kekuatan melebihi siswa tahun pertama biasa, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang menentukan. Tetapi kemampuan mereka terlalu istimewa, sama sekali berbeda dari Wu Hun. Mereka bekerja sama satu sama lain, menggunakan kemampuan satu sama lain, dan akhirnya menembakkan panah yang tidak dibatasi ini, tetapi itu telah menciptakan keajaiban, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keempat anak ini sangat luar biasa. Hal ini juga tercermin dari sisi kemampuan mengajar yang tak tertandingi dari keempat ketua jurusan yang masing-masing hanya menerima 1 mahasiswa. Penilaian ini berakhir untuk guru kelas 1. Dan memang begitu. Baik Yi Chen dan Dai Ying memiliki kemampuan untuk terbang, dan tidak peduli apakah mereka berada di bawah batu yang runtuh atau siswa tahun pertama di puncak gunung, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Jalan cahaya putih terus meningkat, dan pada saat yang sama poin Yi Chen dan Dai Ying juga meningkat. Area pengujian masih menyusut, dan menyusut hingga ke tepi ngarai. Kontraksi selanjutnya adalah menyusut ke ngarai. Namun saat ini, siswa yang tersisa hanya 4 orang dengan nama merah besar. Lantai. Pengikut penilaian ini tidak hanya untuk guru kelas, tetapi juga untuk seluruh akademi Shrek. 4 orang, hanya 4 orang, mengalahkan semua siswa di seluruh kelas 1. Meski ada unsur keberuntungan, ada juga alasan kekhasan sistem kompetisi. Namun, pencapaian adalah pencapaian. Yi Chen dan Dai Ying tidak terburu-buru untuk kembali, dan pergi mencari Meng Hanbai dan Ling Yumo. Mereka berhenti di sisi lain ngarai, diam-diam memulihkan energi mereka sendiri, dan pada saat yang sama, itu juga untuk memberi Meng Hanbai lebih banyak waktu pemulihan. Duel terakhir tidak diragukan lagi adalah konfrontasi dua-dua. Hanya setelah satu pihak diselesaikan, akan ada persaingan antara 2 pihak terakhir. Di sisi lain, Meng Hanbai dan Ling Yumo sedang duduk bersama. Di bawah perawatan berkelanjutan Ling Yumo, cedera Meng Hanbai pada dasarnya telah sembuh, dan kekuatannya juga pulih dengan cepat. Menurutku mengapa elemen cahayamu lebih kuat dari sebelumnya?
Meng Hanbai bertanya pada Ling Yumo dengan rasa ingin tahu. Ling Yumo tersenyum dan berkata, Starlight Chain menarik sedikit lebih banyak kekuatan dari mereka berdua, dan aku akan meneruskannya padamu. Meng Hanbai tersenyum dan berkata, kamu cacingan, kamu sedikit jahat. Ling Yumo berkedip, tidak mungkin. Aku sangat lemah dan tidak berdaya. Jika bukan karena kamu, aku sudah lama tersingkir. Meng Hanbai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tanpamu, aku tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Aku tahu masalahku sendiri. Dalam hal kekuatan serangan, kurasa aku kuat. Tapi aku tidak pandai bertahan, dan kecepatanku rata-rata. Tanpamu dalam hal pertahanan, penyembuhan, dan amplifikasi, tidak mungkin bagiku untuk mencapai hasil seperti itu, dan tidak mungkin menembakkan panah dengan satu busur. Jadi, sebenarnya, kepentinganmu tidak kalah dari milikku. Pada awalnya, aku sedikit membencimu, tetapi kemudian aku menemukan bahwa kamu selalu dicadangkan, dan kamu selalu siap untuk melarikan diri. Apakah aku benar? Ling Yumo terbatuk, dan berkata, tidak mungkin, guru mengajariku, keselamatan dulu. Meng Hubai tertawa, dan berkata, aku pikir kamu akan menjadi juara terakhir, apakah kamu percaya? Ling Yumo membeku sesaat. Meng Hanbai berkata, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya aku sendiri dapat melepaskan serangan terkuat, tetapi setelah aku melepaskannya, aku seharusnya tidak dapat melakukannya. Jadi, setelah aku menembakkan panah itu, kamu harus menebusnya sesegera mungkin. Bunuhku dengan pisau. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan setengah dari poinku. Jangan buru-buru menolak, jika kamu tidak membunuhku, setengah dari poinku dapat dihitung untuk mereka berdua. Tidak peduli apa yang terjadi. Siapapun dari kita bertiga dapat memenangkan tempat pertama. Aku tidak melihat ketidakpastian seperti ini. Aku lebih suka kamu menjadi yang pertama, karena kamu adalah rekan setim saya. Ling Yumo memandang Meng Hanbai yang tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, kamu akan menjadi yang pertama. Aku pikir kamu akan menjadi yang pertama. Meng Hanbai tersenyum dan berkata, kenapa? Ling Yumo baru saja berkata dengan serius, tidak ada alasan. Keduanya tidak mudah ditangani. Hati-hati.